Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan mereview sebuah proyektor biled dari brand K5. Ini sudah banyak sih untuk requestan produk ini, dan saya cari-cari di toko online itu banyak sih untuk produk dari K5 ini yang proyektor bilednya. Tapi di semua produk dari K5 yang menarik buat saya ada di produk ini. Nanti kita coba lihat apa yang menariknya. Untuk produk K5 ini yang saya coba cek di toko online ya, saya coba cek di toko online beberapa produknya itu sih banyak yang mirip sama produk-produk yang pernah saya review pada video-video sebelumnya. Kebanyakan miripnya sama brand dari Vinic ya, ada yang miripnya sama Vinic P3, yang P45 itu P45 banyak sekali saya lihat, dan P65 juga ada. Ini adalah produk dari K5 yang menurut saya menarik untuk kita ulas pada video ini. Harganya di 365.000 satu piece-nya. Link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Produk K5 ini yang saya review ini tipenya K5 Special Edition atau disingkat dengan SE. Nah, kalian penasaran ya, kenapa disebut dengan SE atau Special Edition? Karena di sini untuk desain bentuk dari produk ini itu mirip sekali sama produknya brand AS yang AS Turbo SE. Di bentuknya kalau dilihat sekilas seperti ini ya, ini dari bawah, kemudian penglihatan dari atas, dari depan, dari belakang, mirip sih. Powernya di 55 watt. Nanti kita coba ukur untuk real powernya. Tapi kalau dilihat seperti ini, perbedaan dengan Turbo SE dari AS ya pasti dilihat dari warnanya ya. Untuk warnanya dia dominan ke ungu ya di bagian casing atas, kemudian di bagian bingkai lensa dia ungu. Untuk lensanya 2,5 inci yang blue lens. Ini kalian perhatikan dia blue lens, kadang ada kelihatan seperti ungu gitu karena pantulan dari warna di bingkai lensanya. Ya kalau saya perhatikan sih mirip ya, ini mirip sekali sama Turbo SE yang pernah saya review ya. Nah untuk produk dari AS Turbo SE ini saya ada punya ya. Nah seperti ini yang AS, original AS ya. Saya juga pernah review untuk produk ini di video sebelumnya. Dan ini yang saya bilang tadi, saya cari-cari produk K5 dan ada salah satu produknya yang menurut saya menarik untuk kita ulas ya, yaitu yang Special Editionnya atau SE. Ini Turbo AS SE ya, SE kan artinya kalau nggak salah ya dari AS itu Special Edition, K5 juga Special Edition ya atau SE. Ya sama ya, kalau bentuknya desainnya itu sama, namun yang warnanya saja yang berbeda. Tapi di sini kan kalau yang AS itu ada logo AS-nya dengan ini ya, potongan AS, bukan yang K5 seperti ini. Ini sepertinya tempelan atau stiker dari corak di casing atasnya. Kalau yang AS bentuknya seperti diamond-diamond gitu ya. Kalau yang K5 SE itu coraknya bintik-bintik seperti ini. Tapi kalau dilihat betul bentuknya seperti diamond ya, tapi coraknya beda sih. Kalau dari segi kualitas, karena bentuknya sama, kita coba lihat dari segi kualitasnya ya. Kalau saya perhatikan sih bagusan kualitasnya dari AS ya, pastinya dari AS. Kalian bisa perhatikan di sini. Sampai casing-casing bawahnya juga mirip ya desainnya. Cuman kalau untuk coraknya sama seperti casing atasnya tadi ya. Dan dari belakang, untuk bokongan belakang yang K5 SE juga bisa kita lepas. Ini kita bisa lepas. Yang AS juga kita bisa lepas. Di sini kita bisa lihat untuk pengecatan pun di yang K5 SE ini ada pengecatan yang kurang rapi. Ini bisa kalian perhatikan. Kalau yang AS kan ini rapi ya pengecatannya. Kemudian dari bingkai lensa, kalau misalnya untuk ininya warnanya memang beda, tapi kalau misalnya untuk glossy atau dopnya sama-sama glossy, tapi lebih glossy atau lebih mengkilat yang dari AS ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, di sini kelihatan kalau kualitasnya sih bagus dari AS ya. Untuk sistem solenoidnya atau bentuk lempengan solenoid juga sama, dia nariknya ke bawah. Kemudian dari lensa sama-sama 2,5 inci ya, blue lens sama. Kalau dari lensa sih agak susah untuk melihat perbedaan kualitasnya ya. Terlihat sama sih kalau kualitas dari lensanya. Tapi kalau dari pengecatan body, kemudian potongan body heatsinknya ini terlihat lebih bagus yang AS.
Nah, kalau untuk segi harga memang dari AS ini lebih mahal ya, di 490 ribuan. Namun yang Turbo SE yang dari AS itu sudah ada produk terbarunya atau model terbarunya Turbo SE yang dari AS ya. Kalau nggak salah itu namanya Experience, tapi bisa kalian cek lah di toko online. Kalau dari kualitas di sini terlihat standar, biasa-biasa saja. Dari potongan heatsink juga bukan yang jelek ya, tapi ya bagus sih untuk potongan heatsinknya. Tapi kalau dibandingkan sama Turbo SE dari AS ya, Turbo SE dari AS kualitasnya lebih bagus sih. Dari bentuk potongan heatsink saja terlihat sama, tapi kalau diperhatikan betul ada detail-detail yang membedakannya ya. Kalau yang Turbo SE dari AS di sini ada ini ya, bolongan bagian ininya, tapi kalau yang K5 ini nggak ada. Kalau dilihat detail pasti kelihatan sih untuk kualitas dan perbedaannya. Tapi kalau dilihat sekilas tanpa melihat dari segi warna, ini sih sama ya, kecuali ya bagian ini juga beda nih. Nah, kita coba lihat lebih detail lagi dengan membongkar yang K5 SE dan AS Turbo SE nya ya. Karena yang sangat berpengaruh pasti dari komponen-komponen dalamnya seperti emitter dan drivernya. Untuk dua produk ini sama-sama driver internal. Nah, di sini kedua proyektor billet ini yang dari AS dan dari K5 sudah saya lepas ya, untuk melihat driver dan chips emitter LED-nya. Untuk melihatnya itu kita hanya melepas bagian casing atas dan lepas untuk ballnya. Pertama saya coba perhatikan di bagian ballnya dulu ya. Di sini untuk yang dari AS dia menggunakan sistem double reflektor atau double ball atau double cup lah disebutnya ya. Untuk double cupnya itu bisa dipisah seperti ini yang dari AS. Kemudian kalau dari K5 di sini diperhatikan dia memang terlihat seperti double cup atau double reflektor. Namun ini nggak bisa kita lepas ya seperti yang dari AS. Ini untuk ball bawah dan ball atasnya menyatu seperti ini. Namun kalau dari desainnya ini saya coba pasang dulu atau saya gabungin. Nah, kalau untuk dari bentuk ballnya ini terlihat sama ya. Ini kalian bisa perhatikan dari bentuk ballnya. Ini yang dari AS, ini yang K5 ya. Ini kalian bisa lihat untuk bentuk dari ballnya itu sama persis, tapi yang membedakannya di sini yang dari AS bisa dilepas atau bisa dipisah, yang ini yang dari K5 nggak bisa dipisah. Kemudian yang membedakannya lagi dari kualitasnya. Kalau saya perhatikan lebih bagus kualitas yang dari AS. Ini yang dari AS ya. Ini kualitasnya lebih bagus. Ini ya gimana kalian bisa perhatikan untuk kualitas dari K5 dan ini dari AS. Kalau dari reflektornya atau pantulannya, jujur saja kalau saya perhatikan secara langsung di sini yang AS itu lebih bagus ya reflektornya. Kelihatan sih di sini, kalau dari kamera sih nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau saya pribadi lihat sendiri di sini, ini sih lebih bagus yang AS ya. Yang di bagian atasnya saja ini bisa kalian perhatikan. Oke, jadi itu perbedaannya. Kemudian kita coba lihat untuk di emitter LED-nya dan drivernya. Nah, di sini kalau saya lihat ini mirip drivernya yang ini ya, lensa 2,5 inci dari brand lain yang seperti ini ya. Yang dari AS. Terlihat yang dari AS itu lebih bagus ya kualitasnya. Papan PCB kemudian komponen-komponennya lebih bagus. Kemudian emitter LED-nya di sini yang untuk dari K5 ini kalau saya perhatikan yang tipe 4575 ya, chipsnya 4575 CSP untuk ukurannya. Kalau yang dari AS dia pakai 6 core juga sama, untuk ukuran core sama, cuman dari ininya chipsnya dia lebih lebar ya, yang 7070 punya nih, dia lebih besar untuk chipsnya. Tapi kalau dari bentuk core-nya ukurannya sama. Dari sini kita bisa lihat ya pasti AS lebih unggul dari kualitasnya ya. Nah, setelah saya bandingkan produk dari AS dan K5 yang billetnya ini benar-benar mirip dari segi bentuk, walaupun dari segi warna itu beda. Dari kualitasnya itu jelas saja yang AS itu lebih bagus dan lebih unggul ya. Dari segi pengecatan, kemudian dari segi pemotongannya, lalu dari emitter LED-nya, dari drivernya juga seperti itu. Dari ballnya juga ya pastinya lebih unggul AS.
Tapi hal seperti ini sih lumrah ya pada sebuah proyektor biled atau produk-produk lampu untuk kendaraannya. Itu sudah lumrah, bisa dibilang rebranding atau dari produk kopiannya. Tapi kalau misalnya seperti ini yang nggak mungkin sih ada produk dari AS ini ada rebrandingnya. Menurut saya ini adalah produk kopiannya saja. Tapi walaupun begitu, itu tergantung lagi dari kitanya konsumennya bagaimana penilaiannya. Namun kalau misalnya produk K5 ini kualitasnya lebih rendah dari yang AS, kita lihat dari segi positifnya saja. Yang K5 ini harganya di 365.000, yang AS ini di 495.000, itu untuk satu piece-nya. Jadi untuk perbandingan harga itu K5 Special Edition itu lebih murah di 130.000 ya. Ya 130.000 lebih murah ya. Makanya untuk kualitasnya pasti lebih jauh sih. Nanti kita coba lihat perbandingan cahayanya. Kali ini kita coba fokus produk K5 yang Special Editionnya, karena kita coba bahas ini. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil perbandingan cahayanya. Nah selanjutnya kita coba ukur real powernya. Kalau di lapak penjualannya untuk K5 Special Edition ini diinfokan 45 watt low beam, 55 watt high beam. Kita coba lihat untuk real wattnya. Di sini saya siapkan power supply 12 volt DC. Kemudian untuk tegangan yang saya gunakan, kita pakai tegangan di 13,4 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt ya. Karena kita coba lihat real powernya. Untuk sistem perkabelannya ini sama seperti proyektor biled lainnya ya. Ada dua kabel untuk low beamnya positif negatif dan dua kabel untuk high beam pembuka solenoidnya. Yang positif negatifnya bisa di random. Nah sekarang kita coba lihat untuk di low beamnya dulu berapa watt untuk startnya. Oke, startnya di 44,9 watt tadi ya, turun di 44 watt. Oke, 43,9 watt. Jadi perhitungan saya atau hasil yang saya dapatkan untuk start awal pada proyektor biled ini di 45 watt. Karena nilainya di atas 44 watt. Jadi kita ambil bulatannya itu di 45 watt untuk start pada proyektor biled ini. Di bagian low beam, untuk high beamnya di 54, sekian watt. Jadi high beamnya itu di sekitar 55 watt. Low beam di 45 watt startnya, high beam di 55 watt untuk startnya. Nah bagaimana hasil cahayanya? Untuk hasil cahayanya seperti ini. Ini agak berantakan sih kalau dibanding sama Turbo SE. Tapi kalau untuk terangnya ini mantap ya. Bagus sih untuk hasil terangnya. Tapi lebih pastinya nanti pada saat kita sorot ke jalannya. Untuk suara kipasnya di sini terdengar kencang ya. Ini ada suara kipas juga dari power supply. Ini suara kipasnya kencang sih. Untuk low beam, ini high beam. Kalau di sini saya perhatikan high beamnya tinggi dan lebar sih bukaannya. Kita coba perhatikan nanti apakah karakter cahayanya juga sama seperti yang AS Turbo SE ya. Ini saya coba tunggu dulu beberapa menit. Kita coba lihat untuk stabilnya di berapa watt. Sekarang di 42 watt. Yang startnya tadi di 45 watt low beam, 55 watt high beam. High beamnya sekarang sudah di 53 watt ya. Oke, jadi untuk proyektor biled ini wattnya stabil di angka 41 watt, 41,7, kadang naik tadi 41,9 watt, yang ini artinya kita bulatkan saja di 42 watt untuk power stabilnya. Start di 45 watt, stabil di 41, sekian watt. Ini tergolong stabil ya, atau tergolong cukup stabil sih untuk powernya. Untuk di bagian high beam di 52 watt, yang startnya 55 watt ya. Low beam di 41, sekian watt, high beam di 51 ya, berarti ini untuk nyalain solenoidnya di 10 watt ya. Jadi untuk powernya ini tergolong stabil atau cukup stabil untuk nilai powernya. Nah kalau misalnya kalian bertanya perbandingan sama Turbo SE dari AS, ini kalau Turbo SE dari AS itu stabilnya di 30 watt.
Jadi yang produk dari K5 ini lebih tinggi powernya ya. Tapi kalau lebih tinggi powernya itu nggak jamin sih hasilnya bisa lebih terang. Kalau lebih pastinya nanti kita coba lihat perbandingan cahayanya. Nanti saya tunggu untuk kedua proyektor biled ini saya nyalain hingga stabil powernya, baru saya bisa adu untuk cahayanya. Kemudian selanjutnya kita coba panasnya ya. Kalau yang turbo SE itu di 50-an derajat Celcius ya, sekitar 56 atau 57 lah ya. Ini mentok-mentoknya coba saya hitung atau saya ukur panasnya. Dia sedikit lebih panas ya, ini sampai di 60 derajat Celcius. Oke, 54, 61, 60, 61 derajat Celcius. Jadi kalau untuk panasnya tentu yang dari K5 ini lebih panas ya. Jadi mentok-mentoknya di 61 derajat Celcius yang saya dapatkan. Di bagian bawah yang agak panas di 50-an. Yang bagian sini hampir 60. Oke, di 61 derajat Celcius paling tinggi untuk temperatur panasnya. Untuk powernya stabil di 41, kita bulatkan 42 watt di low beam dan di 52 watt untuk high beamnya. Nah, setelah kita lihat tadi hasil powernya itu tergolong cukup stabil. Yang startnya di 45 watt, stabil di 42 watt low beam, 55 watt start di high beam, 52 watt stabil di high beam. Kalau dari kualitas ini standar biasa-biasa saja. Ya, kalau dari segi harga sih ini tergolong murah ya. Untuk sebuah proyektor biled dengan lensa 2,5 inci yang sudah blueless dan di kelas power di 40 watt. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa, kemudian nanti kita coba lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan, dan nanti saya coba bandingkan untuk hasil sorotannya dengan AES Turbo SE. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, jadi ini adalah hasil dari proyektor biled K5 Special Edition ya. Pertama kali yang saya nilai di sini ya, di bagian cut off-nya. Agak sedikit tebal ya untuk garis atau potongan cahayanya, yang bagian garis birunya ini. Kemudian di bagian tengahnya dia sedikit agak melengkung. Bisa kalian perhatikan. Tapi kalau untuk foreground-nya ini tinggi ya, untuk foreground-nya tinggi atas bawahnya. Mirip sama Turbo SE, tapi kalau yang Turbo SE dia cut off-nya lebih tajam ya, jauh lebih tajam dari ini sih. Lebarnya juga tergolong lebar, sama persis untuk lebarnya. Tapi nanti kita coba lihat untuk perbandingannya ya. Untuk rata cahayanya ya, masih kalah sih sama Turbo SE nih. Terangnya di sini terlihat 11-12 kalau untuk terangnya. Tapi yang K5 Special Edition ini kan lebih tinggi ya powernya ya. Lalu bagaimana dengan posisi high beam atau lampu jauhnya ya? Nah, ini bisa kalian perhatikan untuk high beam atau lampu jauhnya ini karakternya mirip ya sama Turbo SE ya. Tinggi dan juga lebar. Ini bisa kalian perhatikan. Ini tinggi dan lebar sih kalau untuk bukaan high beamnya. Juga untuk bagian tengahnya ini lumayan cukup tebal cahayanya. Kita coba ukur luxnya berapa. Di sini untuk jarak pengukurannya 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di low beamnya dulu. Kita coba ukur di bagian tepi-tepinya dulu ya. Untuk di bagian cahaya tipis-tipisnya ini di 700 sampai 1000 lux. Wow, lumayan ya. Jumlah lux yang saya dapatkan ini cukup lumayan. Kemudian di bagian bawahnya di 300 sampai 400, tipis ya, agak tipis ya di bagian bawahnya, nggak seperti di sampingnya tadi. Kita coba di atas, di bagian titik tengahnya. Oke, di 2200. Oke, 2209, hampir mencapai 2300 sih.
Jadi rata-ratanya di 2000, 2200, 2100 ya, 2000-an lux. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal ya. Oke, jadi jumlah lux yang saya dapatkan untuk proyektor biled dari K5 ini di low beam 2291 lux. Hampir mencapai 2300 lux sih. Tapi di sini saya bulatkan menjadi 2200 lux. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Oke, di mode high beam ini lebar dan tinggi ya untuk bukaannya. Tadi di low beam 2200, mirip sih sama yang turbo SE ya. Kita coba maksimal langsung di high beam-nya. Oke, di sini untuk di mode high beam maksimal yang saya dapatkan di 2500 lux. Ini mirip sekali sama yang turbo SE. Kalau dibanding sama turbo SE kan 2200 lux low beam, 2500 lux high beam-nya. Tapi lebih pastinya kalau untuk perbandingannya nanti kita coba sandingkan untuk outputnya bagaimana. Low beam di 2200, high beam di 2500. Tapi mengingat dari segi power ini di 40 watt, namun hasil lux yang saya dapatkan ini tergolong cukup rendah sih, nggak terlalu memuaskan untuk jumlah luxnya. Tapi di sini yang segi positifnya mode high beamnya bukaannya lebar, kemudian kalau untuk rata cahayanya tergolong cukup rata ya. Merata sih untuk cahayanya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, jadi ini adalah hasil dari proyektor biled K5 Special Edition ya. Ini bisa kalian lihat bagaimana hasil dari output proyektor biled ini. Kalau dari terangnya jujur saja ini mantap ya, untuk hasil terangnya ini tergolong bagus ya, walaupun luxnya rendah di 2200 ya. Untuk di low beam ini tergolong bagus sih untuk hasil outputnya. Untuk sebuah proyektor biled di 300 ribuan ya, masih di bawah 400 ribuan. Jujur saja ini mantap untuk hasil outputnya nih. Kalau cut off-nya pada saat disorot ke dinding tadi kelihatan tebal, tapi kalau sudah disorot agak jauh dia semakin tajam ya. Dan tadi kalau di dinding ada lengkungan di bagian tengah yang cukup lumayan melengkung. Tapi kalau sudah disorot agak jauh sih nggak terlalu parah ya. Masih oke lah. Menurut saya ini masih oke untuk cut off-nya atau garis cut off-nya. Untuk jauh sorotannya ini bisa kalian lihat. Ini bisa kalian perhatikan kalau di high beam-nya. Nah, ini high beam-nya bukaannya lebar dan tinggi ya, tapi masih sedikit tipis sih di bagian atasnya nih. Ini bisa kalian lihat nih. Ini low beam, ini high beam. Kalau untuk rata cahayanya di sini cukup merata untuk cahayanya, tapi kalau diperhatikan betul di sini ada cahaya yang bolong, ini bisa kalian perhatikan. Tapi overall ini sudah rata lah untuk cahayanya. Ini bisa kalian perhatikannya. Untuk harga proyektor biled di 360.000 dan hasil output seperti ini, jujur saja ini bagus ya. Ini bisa kalian perhatikan sih. Tapi bagaimana dengan hasil kalau perbandingannya dengan AES Turbo SE? Saya coba bandingkan ya. Nah, di sini saya sudah nyalakan biled K5 dan biled AES Turbo SE-nya. Ini tadi saya sudah tunggu selama 15 menit lebih biar sama-sama stabil untuk power di kedua proyektor biled ini. Ini yang K5, bisa kalian perhatikan. Kemudian ini yang Turbo SE. Sekilas kalau dilihat dari segi terangnya kelihatan sama ya. Ini yang K5, ini yang Turbo SE. Tapi yang Turbo SE di sini lebih merata ya cahayanya nih.
Ini bisa kalian perhatikan, ini yang K5, jauh sorotannya seperti ini. Ini yang Turbo SE, jauh sorotannya sih kelihatan sama ya, tapi yang Turbo SE dia lebih unggul, rata cahayanya lebih merata nih. Kita coba sandingkan ya. Kalau yang K5 dia sedikit agak kuning, tapi nggak jauh-jauh sekali perbedaan warna temperatur cahayanya. Ya, bisa kalian perhatikan perbedaan terang dan karakter cahayanya ya. Yang sebelah sini yang AS ya, ini yang K5 nih. Kalau yang AS itu cut off-nya lebih tajam. Kalian bisa perhatikan cut off-nya lebih tajam, hasil outputnya lebih merata. Warna temperaturnya dia lebih putih ya, lebih putih bersih. Kalau dari segi lebarnya sama, tingginya juga sama. Tapi yang AS dia lebih merata ya cahayanya. Ini kalian bisa lihat. Kalau yang K5 seperti ini. Ini yang K5, ini yang AS. Tapi kalau diperhatikan betul, saya melihat secara langsung di sini yang AS itu terangnya lebih sedikit unggul ya. Lebih sedikit unggul yang AS untuk terangnya. Karena dia outputnya lebih rata ya, cahaya itu lebih merata. Walaupun yang K5 powernya lebih tinggi ya, stabilnya di 40 watt. Yang AS ini stabilnya di 30-an watt ya. Tapi sedikit lebih terang sih yang AS. Jujur saja di sini saya lebih merasa yang AS itu sedikit lebih terang. Walaupun yang K5 powernya lebih tinggi. Sebenarnya untuk nilai power itu nggak menjamin hasil terangnya ya. Ada yang proyektor biled powernya tinggi tapi bisa lebih redup dari power yang lebih rendah. Ini jujur saja kalau untuk hasilnya saya lebih suka yang dari AS ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan rata cahayanya itu loh, tebal cahayanya, kemudian merata cahayanya. Sekarang kita coba di mode high beam nya. Nah, sekarang sudah di posisi mode high beam. Kalau untuk mode high beam ini tinggi juga lebar sama ya, sama persis. Tinggi dan lebar itu sama persis untuk di mode high beam nya. Ini yang K5, kemudian ini yang AS. Ini yang K5, ini yang AS. Oke, di sini saya perhatikan yang AS lebih unggul sih. Jujur saja di sini AS lebih unggul. Terang cahayanya ini lebih bagus yang AS. Walaupun nggak terlalu signifikan, tapi kalau yang dari AS kan lebih merata nih. Ini kalian perhatikan ya. Ini yang K5, ini yang AS. Tapi yang K5 dia warna temperaturnya itu sedikit lebih ke kuning ya, nggak terlalu putih-putih sekali kalau dibanding sama AS Turbo SE. Ini yang AS, ini yang K5. Jujur saja kalau misalnya saya pribadi sih lebih suka yang AS ya, untuk karakter terang, kemudian dari build quality juga lebih bagus yang AS. Tapi yang K5 kan lebih murah ya. Nah, kalau ada yang bertanya mending mana yang K5 SE atau AS Turbo SE, walaupun perbedaan harga ini di 130.000 ya pada saat pengambilan video ini. Saran dari saya sih kalau ada dana lebih mending ambil yang AS ya, karena dari build quality itu lebih bagus, kemudian dari hasil itu lebih bagus walaupun nggak terlalu signifikan, tapi tetap saja sih saya lebih milih AS sih. Namun kalau misalnya kalian punya budget pas-pasan, cuma bisa ambil yang K5 sih yang nggak salah juga ya.
Dilihat dari hasilnya juga mumpuni di harga segitu ya. Ini yang AS, ini yang K5, ini yang AS, ini yang K5. Kalau dari build quality AS menang, dari power ya kalau saya sih lebih milih yang lebih rendah ya powernya ya, karena untuk nilai power yang tinggi itu nggak nyamin bisa lebih terang ya. Ini yang K5, ini yang AS. Padahal yang K5 ini powernya 40 watt, ini di 30 wattan, lebih rendah yang AS. Tapi kalau untuk terangnya saya lebih merasa bagus yang AS. Walaupun perbedaan harganya itu lebih dari 100 ribuan ya, tapi saran saya sih kalau mau yang lebih worth it dan kualitasnya yang bagus, durability-nya yang bagus, lebih milih si yang AS sih. Oke, jadi mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review dan perbandingan dengan proyektor build lain untuk biled K5 Special Edition atau SE. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk link pembelian proyektor biled K5 SE ini saya sudah sertakan di deskripsi video ya. Garansinya selama 1 bulan. Kalau yang AS ini garansinya kalau nggak salah sih 1 tahun ya, lebih lama sih garansinya. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.